Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatu wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-ayah. Alhamdulillah tahdits bi nikmah. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmat. Salah satunya nikmat dijaga, diraksa oleh Allah dari perbuatan dosa, termasuk dosa yang sering menyebabkan ke neraka, yaitu lisan. Maka Rasul mengatakan, may yu'minu billahi wa yaumil akhir, barang siapa yang iman kepada Allah dan yang hari akhir, fayakul khairan, maka bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa, kan fayakul khairan au liyasmut, kalau tidak bisa yang baik udah diam aja gitu. Nah, lisanlah yang paling sering membuat khawatir kepada Nabi. Maka i'lam anna khatar lisan azimun. Kenapa? Karena kekhawatiran Rasul itu terhadap lisan itu sangat besar. Gitu, sangat besar. Wala najata min khatarin illa bisumti. Sedangkan tidak mungkin seseorang itu akan selamat dari semua bencana apapun kecuali illa bisumti, kecuali dengan diam. Ya, kata bahasa orang tua kan, diam itu emas. Betul. Makanya lebih baik diam daripada ngecabrak we ka ditu ka dieu. Apalagi di masjid. Kalau di masjid tidak boleh bicara kecuali yang baik-baik. Kalau bicara yang tidak sesuai dengan aturan, taruhlah membicarakan dunia di masjid, itu 40 hari itu nggak diterima sholatnya oleh Allah. Kalau sholatnya nggak diterima, ya amal yang lain juga nggak diterima. Nah, makanya di dunia itu, di masjid jangan membicarakan tentang dunia. Makanya ketika ada yang jualan di masjid, Nabi berdoa, ya Allah jangan sampai berkahkan usahanya. Gitu. Makanya bagusnya kalau kehilangan pun jangan diumumkan di masjid. Malaikat mendoakan, ya Allah jangan ketemukan. Ya, malaikat mendoakan gitu. Yang boleh itu hanya meninggal gitu ya, itu boleh diumumkan di masjid. Dan memang itu mah harus gitu ya. Ya, kalau ada yang jualan gitu masjid, hati-hati. Makanya dulu mah ulama-ulama dulu jangankan jualan kain celeng saja nggak boleh kan, dulu itu kain celengnya disimpan di luar, itu nggak boleh di dalam gitu. Itu kan urusan dunia gitu, saking apiknya gitu ya ulama-ulama dulu. Ya, di luar ya. Bukan, itu ibadah itu. Hanya hati-hati yang bicaranya, ngobrol-ngobrolnya gitu. Bagus kalau nikah muda itu urusan agama gitu. Maka kalau Nabi SAW, man somat naja, barang siapa yang diam selamatlah dia. Jadi kata Nabi yang paling banyak itu justru ini, banyak celaka itu dari mulutnya. Jagalah mulutnya. Kalau Rasulullah SAW, asumtu hukam wa qalilun fa'iluh. Diam itu penuh dengan hikmah, tapi sayang wa qalilun fa'iluh, sedikit sekali orang yang bisa diam. yang bisa mengamalkannya sedikit sekali.
Padahal di dalam hadis kan tadi, man kasura kalamuhu kasura khatauhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, itulah orang yang paling banyak dosanya, paling banyak kesalahannya. Jadi kalau kata Nabi, kalau dalam hadis tersebut, ingin tahu kamu siapa yang paling banyak dosanya, tinggal ngecebrek panglobana gitu. Yang paling banyak bicaranya, tapi yang enggak baik ya maksudnya, ya. Ngecebrek kan itu kadia. Nah, itulah orang yang paling, kata Nabi, yang paling khata'uhu, yang paling banyak kesalahannya. Hanya orang yang bijak itu kata kayak Luqmanul Hakim itu dia tuh diam aja gitu. Kalau orang lain sedang bicara tentang ilmu, dia lebih baik mendengar karena nambah ilmu. Kalau kita berbicara itu kan mengeluarkan ilmu, menyampaikan. Tapi kalau mendengar itu kan menerima. Makanya orang-orang ahli hikmah itu lebih baik mendengar daripada bicara gitu. Kalau bicara kan mengeluarkan tuh, berarti yang ada di kita kan. Nah, kalau mendengar kan yang enggak ada di kita, jadi menerima itu. Nah, gitu. Jadi kata Nabi itu, asumtu hikam wa qalilun fa'iluh. Kalau diam itu penuh dengan hikmah, tapi sedikit sekali orang yang bisa mengamalkannya. Hikmatun wa hizmun. Warwiya Abdullah bin Sufyan an abihi qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil Islam. Ya Rasul, coba katakan kepadaku tentang Islam. Bi amrin, sesuatu yang besar sekali sehingga bisa menyelamatkanku dan tidak usah nanya lagi. La as'aluhu anhu ahadan ba'dak. Setelah aku bertanya kepadamu ya Rasul, tidak ada seorang pun yang harus aku tanyakan lagi, yang akan menyelamatkanku. Apa ya Rasul? Qala, maka Nabi mengatakan, kul amantu billah, ucapkan olehmu amantu billah, aku iman kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah di sana. Qala kutu pamaat ke pa'auma biyadihi ila lisani. Kemudian ya Rasul, apa yang akan menyelamatkanku? Gitu kata siapa tadi teh? Siapa? Sufyan, Abdullah bin Sufyan. Qala kutu pama'al ke pa'auma biyadihi ila lisani. Apa yang akan menyelamatkanku, yang menjagaku baik di dunia maupun api neraka? Kata Rasul, pa'auma, maka Rasul menggerakkan tangannya biyadihi ila lisani. Kata Rasul gini, lisanmu, yang akan menyelamatkanmu adalah lisanmu. Di dunia akan diselamatkan, di akhirat pun seperti itu. Lisan, kata Rasul ini, jaga lisan. Udah gimana ya, kita mah inginnya tuh komentar gitu. Apapun ada yang lewat komentar, ada yang gini komentar gitu. Ngomentar aja nggak ada manfaatnya. Maksudnya kalau untuk contoh mah ya nggak jadi masalah. Untuk contoh misalkan bukan komentar tapi contoh misalkan gitu. Contoh misalkan gini, kita membicarakan seseorang, tapi itu bukan hanya ngomentar tapi untuk contoh, untuk ibroh, pelajaran bagi kita, itu nggak jadi masalah. Ya emang ngobrol, itu ngobrol. Dalam konteks membina silaturahmi tadi ya, misalkan di masjid ya, itu kan kadang kita nggak selalu agama gitu kan. Artinya sampai dunia juga ada. Tapi ini kan masanya di masjid gitu. Artinya di satu sisi tujuannya adalah silaturahmi agama. Tapi kalau tidak selalu bicara agama, karena memang akan hidup gitu dasarnya kan. Kalau bicara agama, akan juga terbatas segala macam istilahnya, atau yang orang bilang itu kurang. Tapi kalau kita baca, jadi dalam konteks itu pembicaraan dunia seperti apa gitu yang diperbolehkan. Misalkan gini Ustaz, misalnya ngeril aja. Saya juga termasuk ya orang
kita kan lebih subuh biasanya ngopi-ngopi di sana kan. Itu biasa ya. Tidak selalu tidak selalu gitu ya. Pasti bicaranya dunia gitu ya sambil ngopi. Tapi di situ sebenarnya kita ingin menjalin satu rami, keakraban, satu jamaah gitu. Membina saudaraan lah. Nah, itu kan kita juga di situ membicarakan dunia. Apakah itu termasuk tadi itu dan artinya yang tidak dibolehkan di dunia. Terus juga apa ya? Kalau hal seperti itu dilarang, jadi kita yang keduanya kita sepakati gitu ya, apakah itu masjid atau enggak gitu ya, di luar itu. Nah, itu kan. Jadi ada dua konteksnya. Iya. Konteks istilahnya dunia seperti apa yang kita bicarakan dalam konteks silaturahmi di masjid. Kedua ya areanya apakah itu masjid gitu. Iya. Yang di luar itu apakah masjid atau bukan? Itu teras masjid. Dah, cukup. Nah, tapi tergantung niatnya yang tadi mewakafkan. Apakah itu termasuk masjid atau bukan? Atau fasilitas masjid. Tapi pada umum yang disebut dengan masjid, kalau ada batas gini, biasanya masjid itu yang batas ini. Contoh belah sana, itu WC kan? Bukan masjid tuh. Masa masjid kotor gitu? Masa pipis di masjid itu kan gitu ya? Itu juga teras. Satu. Yang kedua, tadi konteksnya lihat. Payakul khairan auliyasmut, berbicaralah yang baik atau diam, gitu kan? Jadi selama itu baik, itu payakul khairan auliyasmut, itu kebaikan. Misalkan kita, maaf, Nabi itu membicarakan politik di mana? Di masjid. Strategi itu di masjid. Gitu. Hanya yang tadi yang dimaksud dengan jualan itu kan nggak manfaat masyarakat, maksudnya itu manfaat dia kan gitu. Itu jualan seperti itu ya. Nah itu hati-hati gitu. Fayakul khairan li auliyasmut itulah. Jadi kalau ada manfaatnya, ada kebaikannya, silakan. Kalau tidak ada kebaikannya, jangan. Hati-hati. Makanya mending bagus itu sebetulnya ada teras kan, masjid-masjid di kampung juga suka ada teras. Suka supaya aman ngobrol, pun makan ngobrol kan aman gitu. Jadi itu meskipun itu bisa dipakai sholat? Iya, bukan. Aman ji gitu. Aman. Aman. Nah, kemudian waqala Uqbah bin Amir, kemudian Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasul, qultu ya Rasulullah, man najah? Apa sih yang membuat benar-benar keselamatan untukku? Allah itu menyelamatkanku dunianya akhiratnya. Qala amsik alaik lisanak, jaga lisanmu. Ya, yang pertama jaga lisanmu. Ya. Jadi kalau ingin diselamatkan, yang pertama kata Rasul, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Nah ini menjaga lisan itu masya Allah ya karim. Makanya di iklan tuh mulutmu itu wah yang menerkamu tuh harimau ya, itu hadis tuh. Oh gitu, ya gitu. Jempol pun samalah, itu kan bicara. Jadi bicara itu bisa bicara dengan lisan, bisa dengan gerakan, gitu, bicara sama gitu. Yang kedua apa kata Rasul? Walisa ayaka baituka. Yang kedua, luaskan rumahmu. Jadi rumah itu jangan sempit kata Rasul. Kalau ingin selamat, ingin bahagia, luaskan rumahmu. Nah ini maknanya mana hakiki atau mana majazi nih gitu. Luaskan rumahmu. Ini majazi. Kenapa? Karena kata Rasul, baiti jannati, itu intinya. Rumahku laksana surga bagiku, artinya betah gitu di rumah teh.
Di rumah teh tenang we, itu hayang keluar we. Ingin nanti di luar we ngobrol kan ngopi, uduh. Di luar we nangan batur, jangan. Luaskan rumahmu, artinya jangan banyak keluar. Kenapa? Karena banyak keluar itu banyak dosa. Kenapa? Bicaralah itu dan ini. Logikanya gini, logika kan tadi, man kasira kalamuhu kasira khata'u, kata Rasul, barang siapa yang banyak bicara, maka banyak kesalahannya. Logikanya gini, kalau kita bicara 10 kata, misalkan terpeleset 1 kata. Kalau 20 kata, berarti 2 terpelesetnya. Dan rata-rata ketika bicara itu kadang-kadang terpelesetnya banyak. Contoh gini, alhamdulillah ya, saya mah walaupun ada Persib, jihad ngaji we, tapi si itu mau nyuat. Nah mulai. Nah jadi mulainya di situ. Tadinya bagus, tapi bagus ya itu. Tapi terpelesetnya gitu, ngomongin orang itu si itu mah ada tinggali gitu. Terus Inisial aja Ustaz. oh, nah udah saya nggak bermaksud gitu. Nah jadi terpelesetnya suka gitu, ngomong gitu. Alhamdulillah ya saya ngaji itu, wah alhamdulillah. Tapi situ mah deket rumah kita orang ngaji gitu kan, ngomongin orang. Nah itu terpeleset gitu. Ya pintarnya setan tuh. Makanya wajar kata Nabi itu diam, itu kan selamat. 2, rumahnya kenapa? Maaf, kalau dulu itu kan di rumah itu jarang-jarang ada dosa. Tapi Nabi mengatakan di akhir zaman jangankan di luar, di rumah pun sudah banyak dosa. Sekarang mah di rumah saja wah dosa itu pabalatak. HP gitu, kemudian TV ya gitu, macam-macam. Sekarang dengan adanya medsos, dengan adanya digital teh wah masya Allah ya karim, dosa itu sangat bau gitu. Coba aja sekarang misalkan kita mempostingkan sesuatu kemudian viral tapi dosa maksudnya gitu, disebarkan kan kita juga jelas dosanya berapa gitu kan. Nah 2, yang pertama jaga lisanmu kata Rasul, ingin selamat tuh. Yang kedua, rumahmu luaskan. Artinya betah di rumah, nggak usah. Makanya wajar kata ulama, ya nggak apa-apa, bagus aja rumahnya diindah-indah gitu supaya betah gitu. Kalau gitu mah berarti kalau masjid juga boleh dong di bagus-bagus. Ya silakan, nyaman-nyaman juga supaya betah. Kan enak, kan masjid rapi kayak gini kan betah, nyaman gitu. Daripada bag-bag berarau hangsur kita kan ngoream mau hapeg segala rupa mun sujud teh dengan kabasuhan teh mah ya Allah karing gitu kan tebetah orang ge. Tapi lamun bersih mah masyaallah karing gitu. Tapi kan ada dalam hadisnya di akhir zaman rumah di mewah-mewah, masjid di mewah-mewah tapi tidak ada isinya. Nah yang dicacat oleh agama itu di mewah-mewah tapi tidak ada isinya. Tapi di mewah-mewah ada isinya mah bagus atuh gitu. Jadi jangan seneng untuk membangun saja, maksudnya membangun fisik. Tapi kan DKM apa? Dewan Kemakmuran Masjid. Makmurkan. Kayak ini kan pengajian itu memakmurkan. Jangan putuslah, berapa orang pun ngaji mah sama, pahala mah sok der-der we. Kalau saya emang ngaji ayat 3 patan ya der we nah teuing. Da sama pahala mengaji mah kitu-kitu kan. Hanya kelebihannya kalau yang banyak ngaji itu kan setiap satu orang itu dikalikan oleh malaikat, oleh Allah itu dikalikan. Jadi kalau berjamaah juga semakin banyak pahalanya gitu. Semakin banyak yang berjamaah sholat itu semakin banyak juga pahalanya gitu. Makanya ulama ditanya dulu, wahai ulama di sini berjamaah tapi dekat masjid saya itu tapi sedikit, di sini agak jauh tapi banyak, yang mana yang lebih baik? Yang jauh. Kenapa? Karena banyak berjamaahnya gitu. Jadi 2 tuh baguskan rumahnya, luaskan rumahnya supaya selamatnya.
Nah, yang ketiga, wabki ala khoti'atak. Yang ketiga yang akan menyelamatkan, kata Rasul, wabki, nangislah kamu ala khoti'atak, terhadap dosamu, kesalahanmu. Tangisilah kesalahanmu, bertaubatlah. Masya Allah ya Karim. Kalau ya, apalagi kan kata Rasul itu kalau nangis di waktu sahur itu kan paling bagus. Kenapa? Kalau nangis di waktu sahur nggak ada orang, berarti ikhlasnya benar-benar. Ketika kita meneteskan air mata, satu tetes air mata itu dibentuk oleh Allah jadi malaikat dan mendoakan, mengaminkan kita. Duh, keren. Kalau kita nangis malam itu tetesan air mata itu dijadikan oleh Allah malaikat dan mendoakan kita terus. Ini bagus. Ternyata susah gitu. Cerik teh dah hese, kecuali lamun urang bakal susah. Bahutang ada kita ge kekerak bisa cerik. Kalau nangis karena dosa mah agak susah ya. Tegas gitu ya, keras hati itu. Ya. Kalau Abu Bakar mah kan kalau inget dosa Umar, assalamualaikum, nangis gitu nya. Assalamualaikum ke salat gitu nangis. Inget dosa, nangisnya lain, sedih kusabab katinggalin Persib. Bio katanya Persib, ayeuna Persib. Engke Persib jam 8 mulai lagi. Ada di YouTube. Mana apa nonton ya di YouTube. Tapi ada teu indah lamun geus nyaho hasilna mah. Tidak enak gitu. Teu semangat nonton lagi udah hasilna. Wa qala Sahal bin Sa'ad al-As-Sa'idi, kemudian Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dia bertanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakaffala li bima baina lahiyati wa rijlaihi atakaffalu lahu bil jannah. Kata Nabi gini, punten, barang siapa yang menjaga antara kumis dan janggotnya, antara kumis dan janggotnya berarti mulut, lisan, menjaga lisan, maka aku akan menjaganya sampai masuk surga, kata Nabi itu. Yang kedua, barang siapa yang bisa menjaga antara kedua kakinya, maka dia akan masuk surga, akan aku jaga juga. Itu. Jadi yang harus dijaga itu apa? Mulut. Yang kedua, di antara dua kaki, parji. Menjaga parjinya, jangan sampai kaditu gitu. Itu ya sahwatnya maksudnya ya, sahwatnya. Jadi jangan ngalajur sahwat lah gitu. Ya, maka kata Rasul, aku menjamin tuh, dijamin oleh Rasul masuk surga, dia bawa oleh saya ke surga gitu. Cek Rasul, saya jaga mulut, jaga sahwat, gitu. Insyaallah itu kata Rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man waqa syarrin faqad waqa asyri kullih. Barang siapa yang berbuat kejelekan dengan mulutnya. Coba gini, kan kalau sakit dengan mulut, bahasa Sunda, bahasa Indonesia itu apa? Tersakiti oleh mulut gitu, lebih sakit daripada oleh pedang. Apa bahasanya itu apa? Apa? Oh, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Kok sok coba kalau sakit dengan mulut, sakitnya itu lama tuh. Sampai kadang-kadang meninggal gitu. Tapi kalau sakitnya dengan pedang bisa cepat sembuh. Contohnya Nabi Daud menyakiti siapa? Patihnya. Kan bukan dengan pedang. Tapi menyakitinya dengan apa? Dengan perkataannya. Patih,
kamu berangkat perangnya. Ya Tuhan, kan saya sudah tua, saya kan patih, masa ke medan perang kan ada panglima. Udah, kamu ini kan sangat penting, ayo kamu berangkat. Karena ini rajanya gitu yang nyuruh, Nabi Daud rajanya. Ya Tuhan, siap kalau gitu mah. Kata Nabi Daud, ya Allah, mudah-mudahan gak kembali lagi. Kan minta maaf, sakit hatinya walaupun sudah meninggal, itu tidak memaafkan. Fatih urayanya sampai 3 kali enggak katanya. Kalau Nabi Muhammad maksum, Iya, maksum Nabi Muhammad. Nabi Daud begitu maksudnya. Itu mah contoh aja kan. Sebetulnya kan kalau Nabi Daud makan dosa hiji mah tuh dengan ibadahnya yang banyak udah ketutup lah dengan amal ibadahnya. Gitu. Nah itu kan jadi istrinya gitu. Hanya dalam hati kan, ya Allah gitu. Mudah-mudahan patihnya nggak kembali lagi. Kenapa? Kan istrinya mau dinikah sama aku kan gitu. Iya kan gitu. Iya, doanya berdoa syahid pasti gitu. Itu menyebabkan syahid. Hanya keheul baru non patinya kan. Itu dengan kata-kata kan diolokkan tadinya, ayo berangkat gitu. Gitu ya. Nah, bil jannah gitu. Waqad su'ila Rasulullah SAW an akbari ma yadkhulun nas al jannah faqala taqwallah. Kemudian ya Rasul, perkara apa yang paling besar, penyebab paling besar orang-orang masuk surga? Kata Rasul, taqwallah. Takwa kepada Allah. Yang kedua apa? Wa husnul khuluq. Bagus akhlak. Gitu. Jadi yang pertama itu takwa kepada Allah. Takwa itulah kata bahasa mah takutlah. Takut berbuat dosa. Takut ibadah kita tidak benar. Maka terus kita berusaha. Progres untuk kebaikan terus saja. Kenapa? Karena takut. Takut, takwa. Sehingga karena takut, maka semua perintah Allah dilaksanakan. Semua larangannya ditinggalkan. Karena takut kepada Allah. Maka takwa itu intinya takut dulu aja. Jadi dasar yang paling utama itu adalah takwa. Takwa. Sudah takwa baru tingkatkan lagi. Dengan apa? Haya. Malu. Kan kalau sudah takut, yang pertama takut sih dulu ya. Takut dulu aja dulu. Nanti setelah takut baru haya. Haya itu malu. Al-haya'u minal iman. Kata Rasul itu, malu itu sebagian daripada iman. Jadi orang teboga kaera teh tentu iman. Ya masuk itu berbuat dosa ge kaera dah. Dadah kalau itu. Coba ini orang-orang berbuat dosa kayaknya enggak merasa malu. Itu banyak sekali orang, padahal al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Oh berarti saya iman ya Ustadz. Kenapa? Saya emang kalau mau ngaji teh malu. Oh beda, itu salah. Narapkan salah. Kalau malu erek ngaji, malu erek sodako. Saya mau sodako sedikit teh malu, banyak teboga. Jangan malu. Dalam kebaikan tidak, justru bagus. Justru yang dikhawatirkan kalau malu dalam kebaikan itu disebut riya. Itu disebut riya. Kenapa riya? Karena ibadahnya masih tergantung kepada manusia. Kalau kita malu, berarti kita masih tergantung kepada manusia dong. Riya berarti. Kalau karena Allah yang nggak ada yang malu, kenapa malu? Ya iyalah. Kenapa? Karena Allah. Malu itu karena, aduh takut salah, aduh. Oh, kitanya sendiri ya yang merasa, aduh gimana? Nah nggak apa-apa, itu merasa aja, jangan merasa. Ya udah kita amal aja. Jadi pokoknya gini, kita itu orang yang ikhlas itu tidak takut dicaci, tidak bahagia dipuji, gitu aja lah. Kalau misalkan kita masih bangga dengan dipuji, berarti itu hati-hati.
Belum ikhlas tuh. Ketika dipuji, waduh, saha tuh, AA. Waduh. Nah kalau dicaci misalnya sama orang lain, marah masih, nah itu berarti belum ikhlas. Berarti masih tergantung pada manusia. Dan Nabi mah ada yang nyaci, ada yang marah, ada yang muji, lempeng ya Nabi. Karena ikhlas karena Allah. Karena manusia tidak bisa memberi pahala, tidak bisa memberi siksa, ya udah. Untuk apa kita gitu? Udah karena Allah aja. Enggak gini, ketika pakai speaker, ngaji teh di alus-alus, kalau sendiri mah durug-duge sorangan gitu. Karena kan pakai speaker, jadi kenapa? Karena banyak yang dengar gitu. Nah itu kan hati-hati, khawatir, ya. Tidak ikhlas, yang ikhlas saja. Gitu. Ya iyalah, sudah nggak hatinya jelek. Wah ini mau pasti, enggak juga. Kan mungkin saja niatnya syiar, ya. Untuk tadi kan syiar Islam, ngaramekeun Islam gitu. Gitu. Husnul khuluq wa su'ila an akbari ma yadkhulun nar, ya Rasul mana sih yang paling besar penyebab masuk neraka? Faqala ajwafani. Ini tadi dua lubang katanya. Satu lubang mulut, dua lubang parji. Yang penyebab besar itu. Penyebab besar yang paling banyak masuk neraka itu. Penyebabnya. Sagarupa ge urang teh mimiti urang teh kaluar tina liang kege maot asup kana liang nu diudag-udag. Aduh kacau. Ya, dua katanya ya, jadi ajwafa nih dua jauf itu kan lubang mulut sama farji itu tadi itu ya. Bil fami apa tulisan? Kenapa? Karena fam itu apa tulisan? Lianau mahalu wa yahtamilu yakun al muradu bihi al batnu, termasuk perut. Itu lubang juga perut itu. Kenapa? Karena mulut yang masuk ke perut itu kan melalui mulut. Jadi artinya banyak yang penyebab ke neraka itu yang menyebabkan adalah yang masuk ke perut melalui mulut. Artinya makanan. Banyak sekali orang-orang yang menyebabkan ke neraka itu karena makanan. Kan yang dikejar kita itu sebetulnya apa sih? Isi beteng, baju kulit tuh, bungkus kulit. Naon deui? Asa pejeun bumbu kan gitu meureun da paling di tempat sare kan gitu. Udah kan gitu. Hayang nyaman teh eta we kan. Nah, makanya kenapa para ulama ahli tasawuf itu biasa melatih diri namanya riyadhah. Riyadhahnya apa? Makan di alas 30 suap. 33 kemudian sampai 21 suap, kemudian sampai 14 suap, sampai 7 suap. Gitu makan teh diatur. Tadinya misalkan makan segala ada, sekarang sisihkan hanya 2 macam, 3 macam, udah gitu. Itu kan untuk melatih syahwat supaya tidak. Jadi kalau orang yang gini, semua yang ada di sini dimakan, itu disebut orang apa? Qanaah ya. Ai qanaah teh apa? Ngalap cukup yang ada. Nu aya mah dihabek we tarap mikiran kan eueuh. Itu qanaah. Yang ada aja. Adanya sampe ya sampe, dinikmati disyukuri aja. Adanya apa saja dinikmati, itu orang qanaah. Kalau orang juhud dipilih. Mana yang satu lah cukup. Enggak dimakan semuanya, itu juhud namanya. Jangankan yang tidak ada, yang ada juga tidak semuanya diambil, itu orang juhud. Orang qanaah mah mensyukuri yang ada. Wah, abdi mah syukur, hayo dipapai. Tapi memikirkan yang lain. Lagian kita makan gini. Waduh, lamun aya kerupuk ya pas. Neangan kerupuk, nah itu tidak qanaah. Jadi orang qanaah itu mana saja yang ada syukuri.
Saya bisanya makan dengan ini ya dengan kerupuk, kerupuk. Ya udah kerupuk aja gitu. Nikmati aja gitu. Nah, kalau orang yang tidak qanaah mah tidak qanaah ini. Kita makan misalkan dengan tahu. Wah, udah harus tahu, hayu gitu. Tapi habis nyodok deh ya. Tidak qanaah. Dia mikirkannya kemana itu. Itu tidak qanaah. Yang qanaah mah dia nikmat aja. Syukuri aja yang ada. Tapi yang paling hebat juhud. Kenapa? Yang ada saja disisihkan. Tidak semuanya. Ini makan. Itu ya. Ya Rasulullah, anu akhidu bima taqulu. Ya Rasul, apakah ada orang yang disiksa dengan mulutnya? Kata Rasul apa? Faqala takassaru. Itu yang paling banyak di neraka itu dengan mulutnya. Dosa mulut itu paling banyak yang di akhirat tuh. Ya wajar sok coba dengan dosa mulut tuh. Waduh. Bicara kita itu ya Allah. Kalau dalam penelitian katanya laki-laki itu berapa per hari teh? 24.000 ya? 6.000 sampai 12. Kalau perempuan 20 sampai 24 paling banyak tuh perempuan. Mata lamun perempuan kan gitu pah atau ya atau yang berbeda gitu. Kata kita apa? Ok. Ngamuk batur panjang-panjang ok tunggu aja. Lagi-lagi mah memang agak kurang gitu ya. Tak sok coba tinggali. Ibu-ibu dengan bapak-bapak beda. Di pengajian saja bapak-bapak di mana-mana rata-rata diam kieu jaim loh Pak. Ibu-ibu, ajengan keur ngomong manehna mah ceramah sarua di tukang teh gitu. Raribu. Dan kalau tidak bicara ngawok-wok we makan itu sok ibu-ibu. Aya nu ngaliwat buka sleting buus gitu, tutupkeun. Mata kan tas teh lalin tuh balik. Mata saya kawan-kawan gitu. Bedanya ibu-ibu dengan bapak-bapak memang. Tapi anehnya ibu-ibu mah di mana-mana ge semangat wae ngajinya. Dan paling banyak wae ngajinya. Da ibu-ibu mah cekasanna 3 kali sehari ngaji dadaratang wae. Namun bapak-bapak udah tadi. Duh, konaah ngaji. Ini konaah karena ngaji waduh. Udah yang tadi. Makanya maaf ya cina pengajian sekarang libur karena tadi sudah. Aduh ya Allah. Ini ibadah mengkonaah. Maaf ya cina karena nanti setelah maghribnya tadi sudah rapat. Jadi ngaji setelah Isya libur. Ibadah temen di ngiri tuh. Konaah nah ibadahnya. Jangan konaah gitu. Itu. Jadi banyak yang karena apa? Karena mulutnya. Ya Rasulullah, hadatsani bi amrin a'tasamu bihi faqala ya rabbillah sumastaqam qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya fa akhadha bilisani. Kata sahabat teh luhur teh sahabat lahnya bieu teh mana tadi Abdullah kata Abdullah ya Rasul kan kalau iman sudah gini apa kira-kira yang engkau khawatirkan di antara kami umatmu kata Rasul apa kata Rasul ma akhafu ma takhafu alayya. Tidak ada yang aku khawatirkan fa'akhadha bilisani kecuali engkau akan disiksa dengan lisanmu. Nah, jadi Rasul itu sangat khawatir terhadap lisan kita. Lisan kita harus jaga. Makanya tadi bagusnya gini, fayaqul khairan aw liyasmut itu aja satu aja hadisnya coba. Ya. Jadi fayaqul khairan aw liyasmut. Bicaralah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Udah diam aja. Da urang mah sok hararaseum ai cicing wae teh aduh ngobrol teh gitu. Hayang teh ngecebrek wae gitu.
Kalau ngecebrok biasanya wah bahaya gitunya, banyak bicaranya gitu. Nah, kan makanya man kasara kalamuhu kasara khatahu, ingatlah barang siapa yang banyak bicaranya pasti banyak kesalahannya. Orang yang paling, makanya dalam ulama tasawuf itu disebutkan jalma anu loba ngomong teh jalma kumprung, jangan bahasa Sunda kumprung, terang kumprung tapi rada kurang, rada sedeng. Kemprung. Kumprung. Itu dia mah naon di Cianjur mah kumprung gitu. Sedeng. Ya orang ngomong kitu ngeceprek ka ditu ka dieu, teu puguh. Bari jeung teu puguh. Kan geula mah teu puguh. Ngomongna ka ditu ka dieu tapi teu puguh. Ari aya manfaatna mah pek teh teuing, boh manfaatnya untuk dunia atau akhirat silakan. Kalau ada manfaatnya mah. Kita ngelobi misalkan ngolo gitu. Iya silakan. Kita sales misalkan itu mah silakan. Banyak bicara ge da manfaat itu mah. Yang mah aya manfaatna, baik dunia maupun akhiratnya. Itu yang dilarang oleh Rasul. Ya Rasulullah ayyul a'mal afdal, fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya. Do alaihi adahu, simpan olehmu lisanmu, jangan banyak simpan lisanmu, kunci lisanmu gitulah. Sok selamat jangan lamun dikunci lisanmu gitunya. La yastaqim imanul abdi hatta yastaqim qalbuhu. Maka enggak akan mungkin seseorang itu istiqomah imannya kecuali hatinya bersih. Hati bersih kalau bicara kita bersih. Maka ketika bicaranya kotor, maka ngotoran hati. Maka kotoran hati iman tidak akan istiqomah. Maka kalau gitu hatta tastaqim lisanahu, coba lisannya jaga olehmu. Kenapa? Wala yadkhulul jannah rajulun la ya'manu jarahu biwathiqihi. Tidak akan mungkin masuk surga apabila tetangganya tidak mau dekat dengan dia karena dia bicaranya kasar, bicaranya tidak enak, perilakunya menyakiti, tidak akan masuk surga kata Rasul kalau tetangganya masih tersakiti olehnya, baik oleh lisan atau perilakunya. Jadi sekarang ingin tahu dari hadis ini apakah kita masuk surga atau tidak, tanya tetangganya. Resepeun teu ka urang. Tapi jangan serangan pajar, jangan. Memeh nanya kasih heula 100.000. Ditanya tuh kaci gitu. Ya aslinya aja. Kalau wah seneng gitu ke kita teh tetangga, wah ahli surga tuh. Gitu. Kalau orang cuekan gitu, peduli amat dia mah aya ge pek teh teuing. Kan orang yang paling baik itu katanya kayak jeruk kan, wangi, nikmat. Itu yang paling hebat mah. Jadi kalau ti kajauhan keneh teh seungit gitu. Wah, resep aya si eta teh tuh. Wah, datang alhamdulillah isi itu datang. Enggak ini, si eta datang bubar-bubar, wah geus gawat gitu. Gawat kalau orang gitu. Tapi kalau ada kita itu orang seneng gitu misalkan. Alhamdulillah pasti bawa gigi wing. Kalau gitu, waduh, si eta datang, geus sok orang masuk nyeri hate, udah pulang. Nah itu bahaya, hati-hati. Tuh ya Allah karimnya, lisan. As-sumtunya ida asbaha ibnu Adam asbahat al-adha kulluha tadkur lisan ayat taqulu ittaqillah fina fa innaka intistata. Pagi-pagi semua anggota badan itu harus disedekahkan. Semua anggota badan itu harus disedekahkan. Maka cukuplah sedekah dengan 2 rakaat duha. Itu untuk menyedekahkan tubuh. Nah, kalau ada keinginan jangan 2 rakaat, atau itu untuk sedekah aja ke tubuh kita. Tambah lagi gitu ya. Kenapa disuruh banyak ibadah? Supaya enggak banyak bicara dengan yang lain gitu. Kan sekarang mah daripada ngeluh ke Allah mah lebih baik ngeluh ke jalmanya gitu. Anu medsos gitu nya. Agar rupanya ya nama. Arek makan foto heula, share heula. Lain ngadong poho dan doa. Lupa doanya.
Laisa syai'un minal jasadi illa yashku ilallahi al-lisani min hadis. Tidak ada yang paling membuat sesuatu bencana di hadapan Allah dari jasad yang lainnya kecuali lisan. Dan lisan pula yang kita mengadu kepada Allah. Munajat kepada Allah lisan. Jadi lisan itu yang bisa menyelamatkan, yang bisa mencelakakan. Kan suatu ketika Luqmanul Hakim ditanya, wahai Luqmanul Hakim, jasad kita yang paling akan menyelamatkan kita apa? Dan yang paling mencelakakan apa? Maka Luqmanul Hakim biasanya kan orangnya eksperimen terus. Dia menyembelih kambing, kemudian diambillah lidahnya. Ini katanya. Maksudnya apa? Yang menyelamatkanmu adalah lisanmu. Yang mencelakakanmu adalah lisanmu. Kan kelihatan gitu. Insyaallah karena. Jadi lisan itu ya. So, apalagi jadi pejabat kan. Kata pejabat A ikut semuanya A. B ikut B. Kalau mengatakan pejabat A mengatakan semuanya A. Kata pejabat mengatakan B semuanya B kan gitu. Makanya ya Allah kan. Saya kan kadang berpikir ya. Ini beda pemahaman mungkin. Saya berpikir program pemerintah sekarang itu apa? Makan bergizi MBG ya. Itu makan bergizi itu kan semuanya ya yang sekolah. Ternyata mampu ya gitu. Negara itu menentaskan gitu, kalau misalkan sekarang dialihkan kepada yang fakir, yang miskin, kayaknya lebih keren gitu ya. Itu berpikir gitu kan, ya Allah, ini kan untuk semua. Coba bayangkan kalau misalkan fakir miskinnya itu dengan gitu, kan ketika kebijakan sekarang mampu kan dengan itu semua gitu. Dari TK sampai bahkan yang sedang hamil kan ya. Sekarang tuh kasih yang sedang hamil tuh gitu kan mencegah stunting deh kan. Wah kata saya 1,7 triliun ya per harinya sekitar itu kan per hari. Coba kalau misalkan ya beda kebijakan. Kalau saya berpikir kalau kepada yang fakir yang miskin, apalagi misalkan guru-guru yang gajinya apalagi yang honorer itu gajinya ya Allah mengkhawatirkan. Di bawah UMR-nya jauh pisan guru-guru. Coba kalau kegurukannya gitu gaji kayaknya lebih hebat gitu. Tapi kebijakan kata saya tadi kebijakan tuh. Jadi kebijakan kalau gini kata pemimpinnya A, pemimpin B gitu. Kalau baik, salah terus gitu. Masya Allah kan lisan tuh kan lisan. Kan tadinya kan sudah kompanyenya dinalisan kan itu. Jadi sekarang enggak lihat resiko atau resiko enggak. Sekarang tuh pendataan Bajnas, pendataan sekarang tuh pendataan. Jadi sekolah-sekolah itu disuruh apa namanya teh? Ada Jumat berkah nih kayak gitu. Nanti masuk ke Bajnas gitu. Asal lieureun dibikin ke barudak itu sekolah disuruh iya nanti udah mulai gitu. Kenapa? Karena Bajnas kata tadi Bajras kabupaten kota itu harus setor ke sana itu per bulan apa per tahun 17 M. Itu Bajnas teh. Ya kan riur jadi kabeh kan lieur pajak taraikeun. Itulah itu ya dengan kebijakan ya. Makanya kebijakan tuh hati-hati kan lisan tuh. Tadinya kan dina kampanye kan dengan lisan. Mau baik mau jelek kan lisan hati-hati makanya hati. Kan kalau sudah keluar susah kan dicabut lagi. Memangnya dulu ke iklan sepak bola Piala Dunia nyeduh ting gitu. Dulu di mana bala-bala tanya. Lagu nanti bala-bala anu udah gitu keluar masuk ke ya kalau sudah keluar itu makanya kata Nabi seperti gini dulu kan gini
ada orang yang nanti di akhirat disiksa itu ada seperti seekor sapi keluar dari jarum, kemudian ingin masuk lagi. Itu orang yang bicara ingin diambil lagi nggak bisa. Kayak seperti itu siksanya tuh di Allah. Nah, hati-hati lisanmu ya, asih. Ya Allah karim. Ya. Ibnu Mas'udnya, inna aksar khataya ibnu Adam pilisani, paling banyak kesalahan ibnu Adam itu adalah dari lisannya gitu. Jadi lisannya paling banyak. Man kafa lisanahu satarallah auratuhu. Dah, masya Allah. Barang siapa yang menjaga kafa lisanahu, menjaga lisannya, satarallah auratuhu, maka Allah akan menutup kekurangan, kesalahan, kejelekan dia. Nanti di akhirat tidak ada yang tahu. Kalau bisa menahan mulut, maka satarallah auratuhu, maka Allah akan menutup aib-aib kekurangan-kekurangannya. Kalau bisa menahan lisan. Waman malaka ghadabahu waqahullah adabahu. Barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya, maka Allah tidak akan memberikan adab nanti di akhirat. Gitu. Wa man i'tadara ilallahi kibalallah udrahu. Barang siapa waman i'tadara i'tidar itu apa? Lulubaran teh naonnya. Lulubaran. Lulubaran teh naon? Islah. Barang siapa mengislahkan gitu ya, mengislahkan kesalahan dirinya atau kesalahan orang lain, memaafkan, itulah yang memaafkan. Barang siapa yang memaafkan dosa orang lain, maka oleh Allah dimaafkan dosa-dosanya. Oke, sekali lagi. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya, maka Allah akan menutup aib-aibnya nanti di akhirat. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui. Oleh Allah ditutup. Yang kedua, barang siapa yang bisa menahan hawa nafsunya, maka Allah akan menahan adabnya. Artinya tidak akan diadab. Yang ketiga, barang siapa yang memaafkan orang lain, maka dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Tuh. Lisan jaga, tahan hawa nafsu, maafkan orang lain, insya Allah selamat. Ubudullah ka'annaka tarahu. Ketika kamu ibadah, maka seperti melihat Allah. Wa ada nafsahu fil mauta, dan jaga dirimu dengan memperbanyak ingat maut. Jaga dirimu dengan memperbanyak ingat maut. Wa in syi'ta amba'ataka bima huwa amluka laka. Silakan, mau apapun yang kamu ucapkan, yang kamu lakukan, itu akan kembali kepadamu. Tuh. Ya. Jaga dirimu, jaga lisanmu. Ala akhbirukum bi aisaril ibadah. Kata Rasul, mau enggak kamu aku kasih cara ibadah yang paling ringan, wahwanuha, itu paling mudah dilakukan alal badani, oleh badanmu, tapi paling cepat ke surga. Mau nggak kamu para sahabat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. As-sumtu, diam, itu yang paling cepat ke surga katanya. Orang yang jarang bicara itu orang yang ahli surga. Yang terlalu banyak bicara. Yang kedua, wa husnul khuluq, baik akhlaknya itu. Ringan itu, ibadah ringan. Teu kudu make modal, tapi cepat ke surganya. Oh, paingan teu naranya caricing. Menjaga lisan. Oh, beda niatnya, tergantung niatnya apapun, tergantung niatnya. Makanya yang enggak baik, kalau yang baiknya bagus bicara. Berarti paling jelek Pak Ustadz dia ngomong waktu tadi ngecebrek. Yang baik mapan payakul khairan auliyasmut. Kalau bicara yang baik bagus gitu. Diam itu adalah emas. Bicara yang baik adalah mutiara. Wallahu a'lam bishawab. Atas abisi bisika saepeun.